Hai, selamat datang di Movie Corner Indonesia bersama gue Irsan 56. Selamat datang di hari ketiga dari 30 hari bersuara. Di tema episode 3 kali ini adalah keputusan. Untuk rekomendasi film dari tema keputusan, gue memilih film The Billionaire. Tapi ini adalah sebenarnya film Thailand ya, bukan film Hollywood. Nama lain dari film ini dalam bahasa Thailand atau di bioskop Thailand itu adalah Top Secret Wairun Panlan. Agak aneh ya, gua nyebut bahasa Thailand kayak gitu. Film ini adalah film biografi dari seorang entrepreneur muda, penemu dari snack rumput laut Taukenoi. Nama aslinya itu adalah Top Itipat dan judulnya ini Top Secret. Jadi maksudnya itu adalah rahasianya si Top Itipat yang difilmkan gitu dalam bentuk film biografi. Nah, Top Itipat ini ternyata ketika masih muda digambarkan di film ini di umur-umur SMA 16-17 tahun itu dia suka main game online gitu. Dan dia ini termasuk yang garis keras lah. Dia pecandu game online banget. Sampai dia pernah ngelakuin jualan item, terus main game terus-terusan sampai kuliah. Habis itu suatu saat dia memutuskan untuk menjadi pengusaha atau mulai berjualan. Dia mulai berjualan dari DVD, bajakan. Ini maksudnya mesin DVD ya, mesin DVD bajakan, terus menjadi penjual chestnut. Chestnut ini kayak semacam kacang gorengnya Thailand gitu ya. Sebutan aslinya chestnut di Indonesia gue kurang tahu. Ya lu orang cari sendirilah. Terus dia juga sampai akhirnya berhutang 40 juta baht. Habis itu bukan cuman masalah-masalah dari wirausahawan yang dihadapin, dia juga sampai menghadapi konflik keluarga, habis itu menghadapi juga konflik percintaan dia dengan pacarnya. Cuman dari segala hal dan cobaan-cobaan itu akhirnya terbayarkan dan dia berhasil bikin snack rumput laut salah satu yang terkenal dan terbesar di Asia Tenggara yaitu Taukenoi. Gue memilih film ini untuk di episode 3 keputusan karena si Top Itipat ini punya pendirian yang kuat. Dia sampai memutuskan untuk DO dari sekolahnya atau tempat kuliah gitu ya kan. Dan mengejar mimpinya, keyakinan dia untuk menjadi entrepreneur gitu. Nah, nggak banyak orang tuh yang punya niat dan kemauan sebesar si Top Itipat dan bisa bertahan meskipun udah diterpa banyak kegagalan dan banyak masalah. Jalan ceritanya ini tuh bagus dan urut gitu ya, jadi nggak ngebikin bingung meskipun alurnya ini sebenarnya alur mundur kan. Jadi ceritanya si Top menceritakan masa lalunya gitu. Terus film ini disutradarai oleh Song Yosuk Makanan. Salah satu sutradara yang cukup dikenal dan diperhitungkan untuk mendirect film-film remaja. Dan Top Itipat juga diperankan oleh Pacara Chiratifat atau panggilannya itu Peach. Dia ini semacam Reza Rahardiannya dari film Thailand sih. Terus film ini dirilis di tahun 2011 dan gue baru nonton itu di sekitar tahun 2013-2014. Waktu itu tuh 2013-2014 gue baru-baru kuliah dan kayak pas nonton film ini, wah semacam mendapatkan sedikit cuci otak gitu. Apakah saya harus menjadi pengusaha dan tidak kuliah? Tapi pas lihat perjuangannya dia, terus dari apa aja yang dia lakuin, apa aja yang udah dikorbankan oleh si Top Itipat ini, gue langsung mikir kayaknya enggak deh, gue kuliah aja lah. Yang pasti-pasti aja lah. Mental gue belum sekuat itu. Satu hal lagi yang agak unik di sini, semoga ini nggak spoiler, tapi kalau spoiler ya udahlah ya.
Jadi ada satu adegan, ini spoiler sih jatuhnya. Ya udahlah, kalau kalian nggak mau dengerin spoiler, langsung skip aja ke beberapa menit ke depan, 1-2 menit ke depan ya. Jadi ada satu adegan yang paling kocak ketika dia berhasil jual beli item rare di game online. Terus dia ke dealer mobil. Habis itu mau beli mobilnya cash gitu ya kan. Terus salesnya kaget. Wah, bercanda nih. Bocah gitu ya kan. Duit dari mana? Terus dia kasih lihat di dalam tas sekolahnya itu isinya duit. Bayar cash di tempat. Terus ditanya, wah bang, lu kerja apa? Kok bisa punya duit sebanyak ini di usia muda? Terus dijawab dengan kerennya atau dengan coolnya, gua dagang senjata. Dia dagang senjata, men. Dia jawab di depan sales mobil. Yang mana sebenarnya itu senjatanya senjata game online gitu, bukan senjata asli. Tapi itu orang kayak ekspresinya lucu banget. Oke, mungkin itu aja untuk rekomendasi film dari gua. Buat lo orang yang lagi butuh motivasi baru atau yang lagi stagnan di fase itu-itu aja dan butuh hiburan, mungkin bisa nonton ini. Karena mungkin setelah nonton ini lo akan lihat sisi lain yang dimana tuh kita harus terus berjuang gitu. Nggak usah peduliin siapapun selama kita yakin sama diri kita sendiri. Kita pasti bisa kayak gitu. Itu sih hikmah yang gue dapet dari film The Billionaire. Dan ini salah satu film Thailand favorit gue, makanya gue rekomendasiin di 30 hari bersuara. Segitu aja dari gue. Jangan lupa dengerin podcast 30 hari bersuara dari teman-teman The Podcaster Indonesia. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Gue Rizan 56 pamit. Ciao.